Selamat sore rekan-rekan sekalian. Izinkan kami dari Rot PKY Palangkaraya atau bisa juga disebut channel Rot PKY untuk berbagi dengan rekan-rekan sekalian tentang adat dan budaya kami dari Kalimantan Tengah, khususnya kami yang berada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi dengan rekan-rekan sekalian tentang salah satu keunggulan orang-orang Kalimantan Tengah, yaitu dalam bidang pengobatan. Nah, di sini kami ingin berbagi bahwa kebanyakan dari kami orang Kalimantan Tengah biasanya untuk menghadapi berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kami, biasanya kami membuat produk obat sendiri yang biasanya bisa kami dapatkan juga dari alam, dari hutan yang ada di sekitar kami, juga dari binatangnya atau satwa. Biasanya produk tersebut berupa minyak. Minyak tersebut bisa seringkali dicampur, atau juga bisa minyak tersebut adalah minyak tunggal. Misalkan seperti minyak yang dari tumbuhan kami campur dengan minyak yang dari hewan. Nah, untuk fungsi dari minyak-minyak ini sebenarnya umum saja. Biasanya biasanya obat untuk luka luar atau luka dalam, keseleo seperti itu, atau luka lecet, atau juga luka yang menahun. Juga seringkali kalau kami ada penyakit yang tidak normal seperti itu ya, kita biasa juga bisa menggunakan seperti orang kita sini bilangnya, bukan dukun juga ya, tapi orang yang bisa mengobati, orang pintar seperti itu. Nah, jadi kami juga, orang-orang pintar tersebut juga menggunakan minyak-minyak tersebut juga. Dan minyak yang akan kami perkenalkan pada sore hari ini adalah minyak yang berfungsi untuk mengobati luka luar. Pertama, untuk mengobati luka luar, seperti contohnya luka untuk gatal-gatal, untuk koreng, juga untuk luka untuk tergigit, misalnya tergigit sesuatu atau mungkin tergigit binatang buas yang sehingga membuat luka menjadi koreng dan bernanah. Nah, fungsi yang kedua, obat ini juga sering kami gunakan untuk keseleo seperti itu, untuk urut, minyak urut. Untuk keseleo bisa untuk seperti masuk angin atau pegal-pegal. Nah, untuk fungsi lainnya juga bisa untuk luka atau penyakit yang menahun. Contohnya seperti penyakit gula. Obat ini sangat cocok untuk gula, khususnya untuk gula kering. Jadi bila ada luka yang disebabkan oleh penyakit gula, minyak ini bisa dioleskan di sekitar luka. Tetapi ada ketentuan tertentu yang mengharuskan bahwa minyak ini harus dikonsumsi atau dimakan seperti itu. Bukan dimakan juga, diminum seperti itu. Nah, jadi kami jelaskan dulu bahwa minyak ini namanya minyak sawa. Jadi kami di sini menyebutnya minyak handipe. Handipe itu ular. Jadi handipe itu jadi sebutan yang umum di sini adalah panganen. Nah, jadi panganen itu sejenis handipe yang umumnya di Indonesia itu disebut piton. Ular pitonnya seperti ini yang saya bikin di baju kami ini. Nah, jadi ular-ular piton ini memang mempunyai banyak kegunaan di sini. Pertama, ular-ular tersebut sebagai salah satunya, dagingnya kadang
bagi orang yang biasa di hutan atau orang yang memang ingin mengkonsumsinya, daging sawah ini bisa dikonsumsi. Rasanya lumayan enak, seperti perpaduan antara daging ayam dan daging bebek, seperti itu. Jadi pertama, ular piton itu banyak manfaatnya. Pertama, dagingnya bisa dikonsumsi. Kedua, kita juga sering mengambil dari binatang piton itu, yaitu empedunya. Jadi empedu itu biasa dijadikan atau dicampur dengan jamu-jamu yang dari kita di sini, yang dibuat dari akar kayu, dibuat dari akar bejaka. Nah, jadi itu dicampur, dan itu khususnya untuk laki-laki biasanya digunakan sebagai obat kuat kalau di sini. Ya mungkin dari teman-teman yang lain yang di sekitar sini mungkin cara mengolah dan penggunaannya mungkin berbeda, tetapi kebanyakan dari empedu ular piton itu bisa dibuat untuk obat kuat. Nah, ketiga lagi bahwa ular piton itu kulitnya juga bermanfaat. Kami juga sering membuat seperti ini untuk baju-baju adat, untuk aksesoris adat, dan untuk seperti apa ya, membuat seperti dompet atau seperti perkakas Dayak yang kami selipkan di antara perkakas tersebut untuk menambah sugesti, untuk menambah keyakinan bahwa benda ini bisa membawa peruntungan atau berkah dan kekuatan gaib bagi beberapa orang tentunya. Juga yang terakhir, yaitu yang paling penting di sini yang ingin kami perkenalkan adalah minyaknya. Jadi ular piton ini minyaknya itu diperoleh dari lemak dari ular tersebut. Mungkin nanti ada kami sharingkan foto seperti apa lemaknya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, ya seperti itu tadi bentuk lemak-lemak dari ular piton tersebut. Nah, untuk mendapatkan ular piton tersebut biasanya banyak cara yang kami lakukan di sini. Tetapi kami lebih kepada pelestarian lingkungan kami sendiri, yaitu kami tidak memburunya dengan membabi buta seperti itu. Jadi kami sering mendapatkan ular piton itu, mungkin ular tersebut tersangkut di kandang ayam waktu dia mau memangsa ayam, jadi dia tidak bisa keluar lagi dari kandangnya. Nah, ular-ular piton yang seperti itu yang kami gunakan untuk membuat obat. Jadi kami tidak memburu ular dengan membabi buta. Juga ada sebagian rekan-rekan kita, mungkin itu cara mereka masing-masing. Mereka juga bisa menggunakan pawang ular. Ular tersebut bisa dijerat, bisa dibuat jeratnya. Jadi di sekitar rawa atau kolam-kolam yang identik dengan sarang-sarang ular tersebut, mereka bisa membuat jerat. Jadi kali ini ular yang kami gunakan, ular piton atau ular sawah atau panganan yang kami gunakan itu murni dari yang kami dapatkan ketika mereka datang sendiri kepada kami, seperti itu. Nah, untuk berikutnya, ketika kita mendapatkan ular tersebut, kita juga mengolahnya dengan ada beberapa cara tersendiri. Seperti ini ya. Mungkin di channel-channel YouTube lain ada juga menunjukkan bahwa lemak ular piton itu untuk menghasilkan lemak seperti kita menghasilkan lemak-lemak yang lain, seperti lemak babi misalnya, atau seperti minyak bajuku orang bilang di sini, atau kura-kura. Minyaknya itu mereka sering membuatnya dengan cara direbus atau dioseng atau digoreng gitu ya, supaya minyaknya keluar. Tetapi menurut sebagian khususnya menurut kami yang membuat minyak tersebut jika digoreng akan kekurangan khasiatnya. Jadi ada cara tersendiri yang kami buat untuk membuat minyak tersebut.
Nah, untuk minyak-minyak tersebut, pertama-tama kita sharing untuk cara pembuatannya. Kami biasanya menggunakan itu seperti piring ya, piring atau telanan seperti itu, telanan yang dari aluminium. Nah, fungsi dari aluminium tersebut, pertama dia lembut seperti itu, lembut untuk metal, untuk pembesiannya. Jadi itu sarana yang paling cocok untuk membuat minyak tersebut. Minyak tersebut kita bikin dengan cara menjemurnya di sinar matahari. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa minyak sawah yang berkhasiat menurut kami adalah minyak yang dibuat dengan jangka waktu yang sangat lama, tidak dibuat dengan ekspres seperti itu. Jadi khasiat dan fungsi dari minyak tersebut tidak hilang. Jadi kita ketika lemak-lemak itu sudah dikeluarkan dari tubuh ular piton, kita akan mengumpulkan lemak-lemak tersebut di atas piringan aluminium, lalu kita jemur. Nah, proses penjemuran itu biasanya bertahap rekan-rekan ya. Jadi dia sekitar, kalau dia full itu sekitar 1,5 bulan baru minyak-minyak itu terkumpul semuanya. Dan biasanya setelah minyak-minyak itu terkumpul akan menyisakan kulit-kulit dari lemak-lemak ular tersebut. Nah, kulit-kulit itu juga mengering dan itu juga kita gunakan untuk pijat. Seperti itu, masih bisa kita gunakan dan tidak kita buang. Nah, selanjutnya minyak-minyak tersebut juga caranya, misalnya sehari kita jemur di terik matahari, antara air dan minyak yang tercampur di dalam lemak ular tersebut akan memisahkan diri, dan minyak-minyak tersebut kita kata orang sini nelisih, atau sering kita kita pilih seperti itu. Kita pilih dan kita pisahkan dari lemaknya sedikit demi sedikit minyak tersebut, dan kita kumpulkan di wadah yang lain. Nah, jadi minyak tersebut akan mengering, kulit minyak tersebut akan mengering, dan minyak yang keluar tersebut kita kumpulkan sedikit hingga akhirnya terkumpul jadi minyak yang penuh. Juga kami punya contoh di sini ya, misal seperti ini. Ini hasil dari minyaknya. Nah, kalau kita goreng, minyak ini ya rekan-rekan, kalau kita panaskan dengan api, dia akan menjadi berwarna kuning. Jadi dia berwarna kuning. Jadi khasiatnya akan hilang seperti itu. Kenapa minyak ini berwarna merah? Pertama, minyak ini dibuat dari binatang. Karena kita makhluk hidup, kita itu punya darah. Jadi sedikit banyak ada esensi darah di sini. Nah, jadi rekan-rekan mungkin berpikir bahwa ini mentah ya. Ini tidak mentah sebenarnya. Ini sudah dimasak melalui ultraviolet atau sinar matahari. Nah, seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa minyak yang jadi itu yang di atas ini, teman-teman. Yang merah ini. Minyak yang merah ini artinya dia sudah jadi minyak. Sedangkan yang putih di bawah itu adalah lemak yang masih tercampur dengan air. Nah, minyak yang merah ini akan kita pisahkan dari yang putihnya. Nah, jadi hasil produk terakhir akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan melihat seperti ini ya. Kalau rekan-rekan melihat bahwa orang Dayak punya minyak berwarna merah, artinya minyak tersebut dari binatang. Minyak tersebut didapatkan dari binatang. Karena minyak binatang identik dengan warna merah. Tetapi jika minyak tersebut kita rebus atau kita dekatkan dengan api, dia akan berubah jadi kuning. Jadi khasiatnya tidak sehebat yang merah ini, rekan-rekanlah. Nah, ini yang untuk jadi minyak ini sangat bermanfaat untuk yang tadi saya bilang, pertama untuk urut, juga untuk kalau kita jatuh ke seleo seperti itu.
Dan minyak ini kebanyakan kalau biasanya kalau ini apa ya, kalau orang pintar di tempat kami itu ada namanya sangyang, atau kata orang itu mantra-mantra seperti itu mantra dari nenek moyang kami dulu yang bisa membangkitkan sugesti dari minyak. Nah, minyak ini jika ditambah dengan hal-hal magis seperti itu akan seperti hidup. Jadi kadang-kadang orang Dayak itu hari ini dia keseleo, sorenya dioleskan minyak ini, besoknya bisa jalan lagi. Nah, itu ada keahlian tersendiri dari orang pintar kami. Ya, orang pintar itu tersebut juga mendapatkan ilmunya memang dari turun temurun. Jadi kita tidak mendapatkan ilmu tersebut sembarangan. Jadi kalau kita ingin seperti mereka, ya kita harus belajar pada mereka. Kita harus menjadi murid mereka seperti itu. Jadi untuk hal-hal gaib di luar dari khasiat minyak ini, itu adalah adat dan budaya kita yang turun temurun. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk cara mengolah tadi kita sudah buatkan. Nah, yang juga cara mendapatkannya sudah juga kita jelaskan. Jadi rekan-rekan sekalian, bila ingin membuat hal yang seperti ini juga bisa dicontohkan seperti yang kami jelaskan tadi. Dan berikutnya juga minyak ini ada salah satu keunikannya juga, rekan ya. Jadi ketika minyak ini mungkin tercecer di jalan atau tercecer di atas meja, kelebihan minyak ini dari ular piton itu, jika dia tercecer atau jatuh, semut sekalipun, kadang-kadang semut tidak mendekatinya, rekan-rekan, tidak berani dekat. Lalat sekalipun tidak bilang orang muhurung, kalau bilang orang Banjar muhurung atau marimbun, nah seperti itu. Jadi lalat ataupun semut sebenarnya tidak suka dengan ini. Jadi sebenarnya minyak yang ini memiliki keunikan tersendiri. Minyak tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Jadi demikian penjelasan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan jika rekan-rekan sekalian di rumah mungkin punya beberapa penyakit atau seperti penyakit gula seperti itu, dan kesulitan untuk mendapatkan obat tradisional seperti ini, obat herbal kami bilang juga, rekan-rekan bisa mampir ke tempat kami atau bisa membuatnya sendiri di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel Rod PKY. Selamat sore, terima kasih.